Polisi akhirnya berhasil mengungkap para pelaku perampokan toko emas yang terjadi di Pasar Simpang Limun, Medan pada akhir Agustus lalu. Polisi menangkap 5 tersangka, 1 diantaranya yang merupakan otak perampokan terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melawan. Kasus perampokan toko emas bersenjata api berhasil diungkap berdasarkan penelusuran kamera pengawas sebanyak 100 titik baik milik kepolisian, masyarakat, dan pemerintah Kota Medan. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 76 orang saksi. 5 pelaku yang berhasil ditangkap adalah Hendrik Tampu Bolon, sang otak aksi perampokan, Dian yang bertugas sebagai perekrut, Paul, Fares, dan Prayogi. Bersama para pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata laras panjang, 117 butir peluru ukuran 9 mm hingga perhiasan seberat 6,8 kg atau setara dengan 4,5 miliar rupiah. Kelima pelaku berikut barang bukti ditangkap di lokasi berbeda. Barang bukti emas ditemukan di atap dan ditimbun di belakang rumah orang tua Hendrik Tampu Bolon di Kabupaten Dairi. Bahwa kegiatan ini terencana dengan baik. Kenapa Pak Kapolda sampaikan demikian? Karena yang pertama, sebelum mereka melakukan observasi. Yang kedua, mereka melakukan persiapan yang matang. Antara lain, yang pertama adalah seluruh pelaku menggunakan atau melapisi tangannya dengan Hansaplast. Ya, dengan Hansaplast. Sehingga apa tujuannya? Supaya sidik jarinya tidak terlihat oleh polisi. Kemudian dua kendaraan yang digunakan adalah kendaraan hasil pencurian dengan kekerasan. Selain menjadi otak perampokan toko emas, Hendrik Tampu Bolon rupanya pernah terlibat dalam sejumlah tindak kejahatan dengan kekerasan di Sumatera Utara dan merupakan DPO di Polda Riau. Berdasarkan uji balistik, senjata yang digunakan oleh para pelaku merupakan senjata pabrikan yang dibeli Hendrik di daerah Aceh. Para pelaku kini dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wanasari, Ferarina Rotama, TV One mengabarkan. Kasus perampokan toko emas yang menggegerkan warga Kota Medan, Sumatera Utara masih diusut oleh polisi. Di lokasi kejadian, aparat masih memasang garis polisi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di tempat kejadian perampokan, reporter TV One di Medan, Wanasari akan melaporkannya untuk Anda. Wana, apakah aparat keamanan masih berjaga di sekitar lokasi saat ini? Baik, Yaumi dan pemirsa, pasca perampokan toko perhiasan di Blok A Pasar Tradisional Simpang Limun Medan, persisnya pada tanggal 26 Agustus lalu, saat ini sudah lebih dari 20 hari. Blok A di pasar tradisional ini sudah beroperasi seperti sedia kala. Dari sebelumnya polisi memasang garis polisi selama 9 hari, kemudian seluruh toko di kawasan Blok A pasar tradisional Simpang Limun Medan ini sebelumnya tutup dan kini sudah beroperasi seperti sedia kala. Hanya ada 1 toko yang menjadi korban perampokan yang sampai saat ini belum beroperasi seperti biasa, yaitu toko Mas Aulia Chan. Sementara 1 toko lainnya yang juga menjadi korban, yaitu toko perhiasan Masrul, sudah beroperasi 9 hari pasca terjadinya perampokan. Dan ada peningkatan ataupun penambahan pengamanan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kejahatan di pasar tradisional Simpang Limun Medan ini. Di antaranya yaitu penambahan kamera pengawas di sejumlah titik dan pemasangan kamera pengawas yang sebelumnya tidak ada di toko perhiasan ini kini sudah terpasang begitu, dan ada beberapa titik di Blok A ini yang sebelumnya tidak ada sama sekali kamera pengawas juga kini sudah terpasang. Dan selain itu juga ada penambahan pengaman ataupun security di pasar tradisional ini mengantisipasi bila terjadi tindakan kriminal lainnya. Dan saya sudah bersama dengan salah seorang korban, yaitu Bang Ade Irawan, pemilik toko Masrul atau toko perhiasan di pasar tradisional Simpang Limun Medan ini. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Mbak.
Bang Ade, polisi telah menangkap seluruh pelaku, 5 orang jumlahnya dan 1 dilumpuhkan. Nah, sejauh ini Bang Ade mungkin boleh cerita, barang bukti masih diamankan. Nah, gimana akhirnya apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi untuk tindak kejahatan susulan? Mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi apa yang selaku pemilik dan korban apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah semua pelaku sudah berhasil ditangkap. Ya, kemarin Pak Kapolda menghimbau untuk melakukan tambahan pengamanan dari dalam seperti penambahan CCTV atau menambah untuk memasang kerangkeng besi di dalam etalase sampai di atas. Dan kalau bisa ya menambah pengamanan dari personel untuk ditempatkan di Pasar Simpang Limun gitu. Bang Ade boleh cerita sekilas bagaimana Abang ketika itu ada di lokasi saat kejadian 26 Agustus lalu. Bang Ade boleh cerita apa yang terjadi ketika itu dan yang Abang alami, Bang? Jadi pertama posisi saya di situ, adik saya Salman di sini. Dia ngomong sama saya, "Ibang, ada disuruh tiarap gitu kan dari Satpam." Mereka menyuruh Satpam tiarap. Dan Salman dengar kan, "Ibang, apa itu disuruh tiarap?" Yang saya pikir ada untuk penggerebekan atau apa, saya pikir itu dari polisi gitu kan. Begitu saya niat mau keluar dari pintu sini, mau keluar, belum sempat buka pintu, adik saya Salman dia terjang. Salman lari ke sana, belum sempat saya jatuh di bawah, dia masuk, buka ini semua dia buka, dia ambil dari sini sampai ke belakang, sampai bawah dia ambil semua yang gantung. Setelah itu ada instruksi dari luar yang megang senjata api, dia instruksikan berangkas katanya. Dibukanya berangkas, dia lihat berangkas kosong, instruksi lagi dari luar, uang tunai, laci uang tunai. Dia buka laci uang tunai, dia buka laci sebelah sini, ternyata isinya pekakas. Setelah dia buka laci nggak nampak duit, mungkin kan duit di sebelah sini kan. Dia buka laci, mungkin karena ngejar waktu Mbak ya, dia lompat lagi lari. Setelah lompat Salman keluar, saya bisa berdiri, saya ambil ada senjata di bawah jenis parang gitu kan, saya lompat, saya kejar. Saya pikir dia lari dari depan karena kan depan lebih lebar jalan, itu jalan raya kan. Saya kejar dari samping, ternyata dia lari ke belakang. Jadi diberitahu sama pedagang depan dia ke sana, saya kejar ke sana, saya kejar sampai tetap di posisi tukang parkir tertembak. Nah, sampai situ saya berhenti ngejar. Begitu tukang parkir tertembak jatuh, saya di posisi di situ. Ngelihat. Baik, Bang, sedikit. Total yang barang bukti yang diamankan kan 6,8 kg. Kira-kira dari total itu berapa jumlah kerugian yang Abang derita? Mungkin kurang lebih sekitar 4 kiloan ada yang punya saya. Karena yang kemarin itu kan pas ada 11 kantong itu barang bukti, yang punya saya itu 7 bungkus itu, 7 kantong. Nah. Oke, baik. Bang Ade, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyidikan terhadap para tersangka yang sudah diamankan. Sejauh ini jumlahnya menjadi 4 orang, 1 dilumpuhkan dan menunggu perkembangan ataupun berkas P21 sampai ke pengadilan. Demikian informasi dari Medan. Saya kembalikan ke Yaumi di Jakarta. Baik, terima kasih Wana Sari melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.